Sering sekali kita bukan mendengar istilah orang-orang benar, tapi bagaimana kita menjadi orang yang dibenarkan? Dan itu memiliki efek apa dalam kehidupan kita? Mari kita masuk dalam Life Unlimited hari ini, di mana kita akan belajar semuanya orang-orang yang dibenarkan. Hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover sangat senang sekali untuk menyambut semua pemirsa Life Unlimited dan saya berharap kita semua bisa bersuka cita jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini. Life Unlimited itu adalah artinya hidup tanpa batas, di mana kita benar-benar mau nikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan memiliki untuk kita. Kita mau hidup dalam janjinya, kita mau alami mukjizatnya. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya sepanjang program ini akan ada nomor call center atau nomor WhatsApp di mana semua pemirsa Life Unlimited boleh hubungi kami. Dan memang setiap bulan ada mukjizat terjadi. Karena kita tidak terbatas, hanya juga jumpa dalam program ini yang hanya selama setengah jam ya. Tapi kita bisa lebih daripada itu, kita bisa pertemanan di sosial media, kita juga bisa ikuti YouTube dan yang lain-lain yang akan tampilkan nanti. Dan kita memiliki call center. Nah, semua pemirsa boleh hubungi kami mungkin dengan pertanyaan atau dengan permintaan doa, di mana kita akan memiliki tim yang mendoakan pemirsa. Dan setiap bulan saya terima laporan-laporan. Hari ini pun saya baru terima beberapa laporan mukjizat kesembuhan yang terjadi dalam beberapa minggu yang lewat ini. Hari ini saya membaca yang pertama ini dari seorang ibu dari Sulawesi Utara. Nah, dia berkata kemarin dia meminta dukungan doa atas kakinya yang selalu sakit dan seperti ditusuk-tusuk. Nah, ini 4 hari kemudian dia memberi kabar kalau kakinya sudah sembuh. Nah, ini masalah yang mungkin sudah cukup lama, selalu sakit. Dan dengan hanya beberapa hari saja, sudah terima mukjizat dari para Tuhan, sudah sembuh. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi saya mau mendorong kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada, jangan lama-lama menunggu, tapi boleh segera juga nanti program ini selesai, hubungi kami. Kenapa? Karena memang kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan mukjizat. Dan dia pasti mau melakukan mukjizat kepada kita semua, karena dia sayang, dia mengasihi kita semuanya. Dan itu pun yang kita akan terus belajar hari ini juga dalam program Life Unlimited. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan tema kita yang kita sudah masuk dalam kitab Roma. Ya, bukan pemirsa setia sudah tahu kita memasuki satu tema baru di mana kita masuk kitab Roma dan setiap program kita akan membahas beberapa ayat dari satu pasal. Kemarin kita sudah sampai masuk Roma 1, 2, 3, 4. Jadi artinya pasti sudah tahu ya. Hari ini kita akan memasuki dalam pasal yang kelima. Nah, pasal yang kelima itu cerita apa? Hasil pembenaran. Jadi kita hari ini akan bicarakan, kita akan ubah bahasa sedikit untuk menjadi efek ya. Efek dibenarkan. Oke, jadi kita mau tahu kalau bagaimana kita menjadi orang yang dibenarkan dan itu memiliki hasil atau efek apa dalam kehidupan kita kalau memang kita sudah dibenarkan. Pasti asik-asik ya. Jadi tidak mau tunggu lebih lagi ya, tidak sabar, pasti sudah mau masuk. Mari kita masuk dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam pasal 5 dalam kitab Roma. Berkata apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita,
Yesus Kristus. Nah, ayat ini adalah ayat yang pertama dalam pasal ini, sudah memberi begitu banyak hal kepada kita dalam satu ayat ini. Yang saya mau kita perhatikan, sangat penting sekali untuk dasar kita belajar bersama-sama hari ini. Ayat ini berkata apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, berkata ayat ini, kita yang dibenarkan. Hai pemirsa, Life Unlimited. Bukan saja Susan Hoover yang menjadi benar, tapi berkata kita semua dibenarkan. Karena apa? Karena iman. Saya tidak tahu, belum kenal sama pemirsa. Saya belum tahu latar belakangnya apa, sudah melakukan apa, sudah berapa lama percaya, atau apapun yang lain-lain. Tapi firman Tuhan jelas, tidak oleh perbuatan kita. Tidak oleh kita ikuti siapa, denominasi apa, sudah berapa lama, dan hal-hal yang lain yang kita lakukan. Tapi jelas sekali berkata di sini, kita yang dibenarkan oleh iman. Artinya siapapun yang beriman, berkata di sini, yang memiliki Tuhan itu, Yesus Kristus, adalah orang yang dibenarkan. Nah, itu harus menjadi dasar kita, fondasi kita. Kalau kita adalah orang benar, itu bukan oleh perbuatan. Kita adalah orang yang dibenarkan. Bukan akan-akan, bukan kapan kita akan dibenarkan. Tapi kita percaya itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kita sudah percaya, kita juga sudah dibenarkan. Bagaimana itu? Nanti kita akan bahas itu. Demi kita masuk ayat per ayat, kita akan belajar lebih lagi dan lebih lagi. Nah, bagi saya kalau orang katakan orang yang dibenarkan, apa yang masuk dalam pikiran kita? Mungkin kita memiliki gambaran apa ya saat kita dengar adalah orang yang dibenarkan. Bagi saya, kalau saya dengar ada Susan dibenarkan, itu artinya bagi saya boleh berdiri benar di hadapan Allah yang kudus, yang sempurna, yang maha tinggi. Nah, kalau tanpa saya dibenarkan, saya merasa saya bukan orang benar. Saya sebenarnya adalah orang pendosa. Saya lakukan dosa, saya lakukan kesalahan. Saya sama seperti pemirsa semua, pasti bukan orang sempurna. Tapi berkata kita di sini bahwa kita oleh iman kepada Tuhan Yesus menjadi orang yang dibenarkan. Artinya kita boleh berdiri benar di hadapan Allah Bapa. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa salah, tapi kita sudah dibenarkan. Wah, itu luar biasa, amin. Jadi itu menjadi dasar saat kita bicarakan orang-orang yang dibenarkan hari ini, atau efek atau hasil pembenaran dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti sebelumnya, kalau kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita semua. Wah, artinya kita semua adalah orang yang berdiri benar, tidak harus takut, tidak harus rasa malu lagi, tapi kita adalah orang yang berdiri benar di hadapan Allah yang kudus, sempurna, maha tinggi. Itu kabar baik bagi kita semua. Amin. Jadi saya percaya kita melanjut belajar bagaimana kita dibenarkan. Ya boleh kita percaya, oke sudah dibenarkan. Tapi bagaimana itu terjadi? Nah, dalam pasal 5 dalam Roma ini semuanya diceritakan. Sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita masuk dalam satu lagu penyembahan yang sangat indah dan luar biasa. Kuasa Salibmu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir
salibmu pulihkanku. Amin. Saya percaya semua sungguh-sungguh nikmati lagu ini. Dan kita bisa kembali lagi dan ingat kuasa salib. Benar. Kematian Kristus berkuasa bagi kita. Dia rela mati bagi kita, sungguh-sungguh berarti bagi kita. Dan itu adalah caranya bagaimana kita dibenarkan. Kita dibenarkan berkata karena iman, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi iman kepada apa? Kita percaya, kita terima apa yang sudah dikerjakan Yesus di salibnya bagi kita. Jelas-jelas ada di dalam ayat-ayat yang berikut kalau kita membaca dari ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh pemirsa, ini kabar baik sekali. Banyak sekali orang berpikir kita harus jadi benar dulu boleh datang kepada Tuhan. Seperti orang katakan ini, harus cuci atau sucikan dulu, harus bersih dulu, benar dulu, baru layak datang kepada Tuhan. Tapi itu terbalik loh, kenapa? Karena kita tidak mungkin membenarkan diri, menyucikan diri, membersihkan diri. Yang ambil dosa kita, itu hanya satu, Yesus. Yesus tidak berkata, jadi benar dulu baru saya datang mati untukmu. Kenapa? Karena justru Yesus harus datang bagi kita saat kita masih berdosa. Karena Dia yang datang untuk ambil dosa kita. Karena Dia datang untuk ambil hukuman kita. Kalau Yesus tidak datang waktu kita masih orang berdosa, kita masih terus orang berdosa dan tidak ada jalan keselamatan keluar daripada itu. Nah, ayat ini berkata, mungkin untuk orang baik aja pun orang tidak mau mati. Orang tidak mau menjadi korban bagi mereka. Tapi ini adalah kabar sungguh-sungguh baik luar biasa bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita bahwa Tuhan datang saat kita masih orang berdosa. Jadi Yesus datang untuk mengambil dosa kita, untuk mengambil hukuman kita, untuk ambil posisi kita menjadi pengganti bagi kita. Dia yang tidak ada dosa satupun, ambil dosa kita. Nah, bukan saja kita maunya orang yang siapa yang mau mati bagi kita, orang yang cukup sayang kepada kita. Tapi itu pun tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena contohnya saya orang berdosa. Saya tidak bisa ambil dosa pemirsa. Karena kalau saya mau ambil dosa pemirsa, ambil hukumannya, gak mungkin. Kenapa? Karena saya harus terima hukuman atas dosa saya sendiri. Saya harus bayar untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa ambil untuk orang lain. Kalau saya mati, itu karena dosa saya. Nah, tapi Yesus itu berbeda. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak memiliki dosa. Makanya Dia yang sanggup ambil dosa kita. Jadi Yesus itu datang untuk kita saat kita masih orang berdosa. Jadi kita belajar hari ini. Kita adalah orang yang dibenarkan. Bagaimana kita jadi benar? Kita jadi benar karena Yesus mati bagi kita. Oleh kematian Kristus, oleh kematian Yesus itu adalah Dia yang ambil dosa dan menggantikan itu dengan kebenarannya. Wow, itu luar biasa sekali. Amin. Jadi kalau mau tahu, saya mau jadi benar. Susan katakan saya sudah benar. Bagaimana itu terjadi? Itu karena saat kita masih orang berdosa, Yesus mau datang dan melakukan itu bagi kita. Bahkan berkata di sini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi berkata di sini, sebab
jikalau kita ketika masih seturu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi mengingatkan bagi kita, kalau Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mati bagi kita saat kita orang berdosa, saat kita tidak ada apa-apanya, saat kita masih ada dosa, belum percaya, Yesus sudah mau datang dan mati bagi kita. Apalagi hai pemirsa yang sudah percaya kepadanya. Sering sekali orang percaya Yesus mati bagi mereka, ambil dosa mereka. Tapi sesudah percaya, mulai takut sama Tuhan. Mulai takut Tuhan akan murka kepadanya. Mulai takut keselamatan itu mungkin akan hilang dan yang lain-lain. No, ayat ini mengingatkan kita. Kita sudah jadi benar oleh apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Tidak ada alasan untuk harus takut. Tidak ada alasan lagi untuk rasa malu. Kita semua jadi benar oleh karena iman dalam kematian Yesus bagi kita. Amin. Itu kabar baik bagi kita semua dan itu akan memiliki efek-efek atau hasil-hasil dalam kehidupan kita. Ya, kita akan belajar terus tentang hari ini hasil-hasil itu dalam kehidupan kita. Tapi sebelum mungkin saya akan lanjut, kan kita belajar kitab Roma ini kenapa? Karena kemarin saya pergi ke kota Roma, oke? Jadi banyak sejarah-sejarah yang saya lihat. Nah, waktu saya jalan-jalan di kota Roma, saya temukan satu tempat yang membawa saya teringat dengan ayat-ayat ini. Oke, kalau kita baca dalam ayat 11, berkata apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Apa maksudnya? Yang benar, orang yang sudah dibenarkan juga akan terima dan diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan saja jadi benar dan berdiri benar di hadapan Tuhan. Artinya kita kan yang sudah dibenarkan. Hasil dari pembenaran itu, efek yang dibenarkan itu adalah kita juga terima, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, saat saya jalan-jalan di kota Roma, saya masuk satu tempat yang indah dan saya teringat akan ayat ini. Kalau mau tahu lebih lagi, ikut saya jalan-jalan di kota Roma. Mewah-mewah dan sangat cantik tempat ini. Kenapa? Karena paling depan di belakang saya bisa melihat itu adalah tempat duduk atau kursi paus di kota Roma ini. Ya, saya merasa tempat ini sangat luar biasa, sangat penting bagi banyak orang. Dan kalau kita tahu, pasti jarang sekali kita boleh masuk ke tempat ini kalau paus lagi hadir di sini. Tidak mungkin berdekatan dengan dia. Tapi sesuatu yang luar biasa, kita bisa ingat dan menghargai lebih daripada itu. Kadang-kadang kita mau dekat-dekat dengan orang yang terpenting, dengan orang yang kita merasa sangat kudus atau luar biasa. Tapi kita bisa ingat lebih daripada itu, kita memiliki dekatan dengan Allah Sang Pencipta kita. Itu sangat luar biasa. Betapa kadang-kadang kita rindu untuk berdekatan ke tempat yang kudus atau orang yang kudus. Tapi kita harus menyadari melalui apa yang Yesus lakukan. Kita tidak harus cari tempat yang seperti ini, yang cantik-cantik dan mewah. Tapi kita sudah memiliki pendamaian dengan Allah dimanapun kita berada. Bahkan ada ayat-ayat yang sangat luar biasa di kitab Roma. Nah, kitab Roma adalah surat Paulus yang dikirim kepada orang percaya di gereja ini. Di Roma ini, dan apa yang dikatakan dalam Roma 5 saya merasa sangat indah berkata, sebab jikalau kita ketika masih seturu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang akan diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggris pun berkata seperti ini, pendamaian itu seperti kita sudah menjadi
temannya Tuhan. Sudah punya pendekatan hubungan yang baru bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Saya datang jauh-jauh ke Roma, tidak ada kesempatan untuk ketemu dengan orang kudus atau orang spesial posisi di sini. Tapi yang luar biasa, oleh apa yang Yesus lakukan, saya punya pendamaian dengan Allah itu sendiri. Sudah jadi sahabatnya, sudah punya hubungan yang baru dengan dia. Dan setiap orang yang percaya sudah punya kesempatan itu. Marilah kita bersyukur tentang apa yang kita miliki yang paling indah di dunia, di hati kita semua. Wah, luar biasa. Amin. Jadi kita yang dibenarkan oleh Tuhan, artinya tidak ada penghalang lagi, tidak ada rasa malu lagi. Kita yang sudah dibenarkan dengan kesadaran, pengetahuan, kepercayaan. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh iman, oleh apa yang Yesus lakukan bagi kita, mati bagi kita. Artinya kita boleh nikmati bahwa bukan saja kita sudah benar, tapi hasil, efek daripada dibenarkan itu. Jadi kita memiliki pendamaian, kita boleh bersahabatan dengan Tuhan. Kita mengerti dibenarkan itu bukan saja sekali saat kita mau percaya kepada Tuhan. Dibenarkan itu adalah posisi tetap di hadapan Tuhan yang membuat kita tetap berani sama Tuhan, yang membuat kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya selamatkan kita, maksudnya selamatkan kita dari neraka, tapi tetap buat jarak di antara kita dan Dia. No, bukan seperti itu. Tuhan membayar hutang kita, membayar semua dosa kita, membenarkan kita supaya kita boleh punya hubungan dengan Dia yang kudus dan sempurna. Contohnya seperti ini. Ya, kalau kita bicarakan diberdamaikan dengan Tuhan, boleh punya bersahabatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Contohnya seperti ini. Kalau saya berhutang kepada pemirsa dan memiliki hutang yang cukup besar, pasti tidak ada ya, saya akan minta seperti itu. No. Tapi ini contoh saja. Kalau saya memiliki hutang yang cukup besar dan saya tidak sanggup bayar, pasti ada rasa malu. Di mana saya hindari ketemu. Pernah Anda nggak seperti itu ya? Di mana mungkin merasa takut, merasa malu dan kurang berani jumpa dan ketawa bersama karena selalu mikir terus. Gak enak lo belum bayar, Bagaimana? Nah, mungkin banyak orang merasa seperti itu dengan Tuhan. Mereka merasa seperti ada hutang dosanya, mereka tidak sanggup bayar. Dan mereka merasa terus mau jaga jarak sama Tuhan. Jangan sampai kena murkanya, ya jangan sampai Tuhan marah kepada mereka. Itu masalahnya, kurang menyadari, kurang tahu bahwa sebenarnya hutang itu sudah dibayar. Nah, kalau itu hutang saya kepada pemirsa sudah dibayar lunas, bahkan ada yang bayar lebih daripada cukup, saya tidak harus malu lagi. Nah, bahkan bukan saya yang bayar. Bagaimana kalau ada orang lain yang bayar? Selesaikan hutang itu total, habis nggak ada sama sekali. Bahkan bayar 2 kali lipat daripada yang diperlukan. Wah, seharusnya saya tidak ada rasa malu sama sekali, sekalipun bukan saya yang bayar. Artinya itu sudah selesai, hubungan bisa kembali lagi normal, tidak ada halangan, tidak ada yang mengganggu sedikit pun. Tidak ada rasa malu, rasa takut, dan yang lain-lain. Nah, itu yang terjadi kalau kita merasa ada hutang dosa kita. Dengan kematian Yesus, Yesus sudah bayar hutang dosa kita habis-habis secara total dan lebih-lebih. Mungkin seharusnya 1 titik aja darah Yesus sudah cukup, tapi dia rela sampai memberikan nyawanya, sampai habiskan total, sampai lebih-lebih daripada cukup untuk membayar semuanya. Jadi seharusnya hari ini tidak ada lagi di antara kita masih ada rasa takut, masih ada rasa malu. Kenapa? Hutang sudah dibayar lunas oleh Yesus. Amin, itu luar biasa. Jadi yang dibenarkan, efek kita dibenarkan adalah kita sudah diperdamaikan. Kita sudah punya hubungan kembali sempurna dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Tidak ada masalah, gangguan atau penghalang lagi. Amin. Dan bukan sampai di situ saja. Ada lebih daripada itu. Kita adalah orang yang dibenarkan. Bagaimana kita dibenarkan? Oleh karena itu kematian Kristus bagi kita. Dan hasil pembenaran itu adalah pendamaian.
Dan ayat 17 lanjut lebih lagi berkata apa? Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kabar lebih luar biasa lagi. Hasil, efek kita dibenarkan. Berkata di sini, bukan saja kita akan diperdamaikan dengan Tuhan dan kita boleh hidup. Tapi berkata di sini, kita akan hidup dan berkuasa. Wow, luar biasa sekali. Jadi hai pemirsa, siapapun yang punya iman, percaya kepada Yesus bahwa dia sudah datang dan mati bagimu. Kita dibenarkan, boleh berdiri benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Pengganti yang benar sudah ambil dosa kita, supaya kita yang berdosa menjadi benar. Dan efek kita dibenarkan itu, hasil pembenaran itu adalah sudah diperdamaikan. Dan kita boleh hidup dan berkuasa, memerintah bersama dengan Dia. Karena Tuhan mengatakan kita bukan lagi orang berdosa, tapi sudah menjadi orang yang benar. Dia percayakan kepada kita kuasanya, supaya di dalam namanya kita akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Seperti saya katakan tadi, setiap bulan orang-orang yang mau didoakan, kita bisa lihat terima mukjizat, terima kebaikan Tuhan, terima kuasanya. Kenapa? Karena kita bukan lagi orang berdosa. Kita semua yang percaya sudah dibenarkan. Oh, kita yang belajar hari ini, kita yang dibenarkan. Yang dibenarkan itu bagaimana? Itu dibenarkan oleh kematian Kristus. Nah, efek hasil kita dibenarkan, yang dibenarkan terima, ada diperdamaikan. Dan yang terakhir, yang dibenarkan juga terima, menerima menjadi orang yang berkuasa. Tidak lagi orang berdosa, tidak lagi orang yang malu-malu, takut-takut sama Tuhan. Tapi orang yang berani, bahkan dipercayakan otoritas dan kuasa di dunia ini. Wow, luar biasa sekali, amin. Jadi saya mau berdoa dengan semua pemirsa hari ini. Siapapun yang belum percaya kepada Yesus, yang mungkin selama ini mau di hadapan Tuhan oleh perbuatanmu, dan merasa masih tidak benar, masih orang berdosa sampai hari ini. Bagaimana menjadi orang benar? Dengan percaya beriman apa yang Yesus lakukan bagimu. Yang mau hari ini terima, dibenarkan oleh Tuhan, boleh ikut saya berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan akan juga dibenarkan dengan semua hasil efek pembenaran ini. Mari kita berdoa. Boleh ulangi doa ini, mengatakan, Yesus, terima kasih. Engkau mati bagiku. Engkau mengambil dan bayar untuk semua dosa-dosaku. Sudah dihapuskan, sudah diampuni. Dan saat ini, aku terima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, aku percaya Engkau bangkitan hidup. Dan Engkau membawa keselamatan kepadaku. Hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Siapa yang baru ikut doa itu bersama dengan saya, segera hubungi kami. Kami mau jelaskan lebih lagi apa arti itu yang sudah dibenarkan, berdiri benar di hadapan Allah, dan efek hasil kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dan kapan kita jumpa lagi? Minggu depan di channel ini, jam ini, hari ini kita akan jumpa lagi dan melanjutkan topik yang berikut dalam Kitab Roma. Sampai kita jumpa lagi, God bless you all.